Petani porang pemula, kendor atau lanjut untuk budidaya porang. Kita simak liputannya seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Porang Indonesia. Kali ini pertengahan bulan November tahun 2022, kita melihat lahan porang yang tahun kemarin ya, tahun 2021 ini kita tanam dari benih katak mini ya, katak mini yang kita tanam di lahan ini. Kali ini sudah mulai turun hujan dengan intensitasnya agak lumayan lebat. Kita lihat juga di antara pohon porang ini ada rerumputan, dan semua rerumputan tidak kita musnahkan ya, tidak kita buang, kita biarkan di lahan, biarkan hidup di antara pohon porang ya, biarkan. Ini sengaja tidak kita siangi atau tidak kita watun. Kita lihat ya, setelah terkena hujan, semua katak yang kita tanam di musim kemarin sudah tumbuh lumayan tinggi. Ini kataknya campur juga ya, kemarin ya, tahun lalu ya. Ada katak mini, ada yang katak sedang ya. Ini kita tanam di lahan di antara pepohonan ya. Di sebelah itu pepohonan, lahan kebun ya. Lahan kebun yang terbengkalai kita manfaatkan untuk budidaya porang. Kita lihat ya, nampak rimbun sekali. Kita biarkan porang tetap tumbuh ya, biarkan. Ini kita manfaatkan lahan yang tidak terurus ya. Kita lihat juga ini pohon orok-orok ya. Pohon orok-orok ini manfaatnya untuk pembenah tanah ya. Walaupun lahan ini tidak kita olah, pohon orok-orok tidak kita babat, kita biarkan untuk pembenah tanah. Biarkan hidup juga di antara porang. Pertengahan bulan November tahun 2022, kita lihat pertumbuhan porang sudah mulai hidup ya. Ada yang sudah tinggi, ada juga yang baru kuncup, ada juga yang sudah ekor kuda. Ini kita lihat kalau pohonnya terlalu mengganggu pertumbuhan porang ya, kita potong. Kita biarkan di lahan, biarkan menjadi pupuk ya dalam jangka panjang. Oke ya, kali ini rerumputan kita biarkan hidup di antara tanaman porang. Ini kita tidak melakukan pemusnahan, tidak melakukan penyemprotan. Ini sengaja untuk tahun 2022 ini kita biarkan ya. Ini juga kita lihat putri malu ya, tanaman pohon putri malu. Kalau kita pegang dia mingkup, yang pasti bukan putri Solo ya. Ini putri malu, kita biarkan juga di lahan. Biarkan hidup di antara pohon porang ya. Kalau panas terik matahari, pohon porang rata-rata kalau ada pohon di sebelahnya, dia tidak akan mengalami layu. Dia akan tetap tumbuh subur kalau ada pepohonan, dedaunan ataupun rerumputan di sebelah porang. Kali ini sengaja kita jelaskan, kita sengaja tidak kita musnahkan, kita tidak melakukan penyemprotan herbisida yang kontak ataupun yang sistemik. Kita biarkan rerumputan hidup ya, untuk hidup berdampingan dengan porang ya. Ini kita lihat katak ya, katak yang sudah kita biarkan, dia sudah tumbuh mengeluarkan tunas juga ya, terlihat seger-seger. Kita nampakkan juga ya tunas porang, dia sudah mengeluarkan daun juga. Ini di antara rimbun pohon bambu. Kita lihat daun ya, daun bambu yang sudah kering. Ini juga akan membantu dalam jangka panjang, dia akan menjadi pupuk
menjadi humus ya, menjadi pupuk alami untuk si porang itu sendiri. Pada dasarnya porang itu hidupnya liar ya, di jurang, di antara pohon-pohon bambu ya, di rimbun pohon bambu dia juga hidup. Makanya ini kita biarkan, tidak kita bersihkan. Sekali lagi, rerumputan yang ada di lahan porang ini kita biarkan ya, kita biarkan hidup di antara pohon porang yang sudah mengeluarkan tunas, ada yang kuncup, ada juga yang sudah mengeluarkan daun, ada juga yang baru ekor kuda. Tahun 2022, 2023, kalau kita lihat di luar sana banyak yang sudah mundur alon-alon, mundur pelan-pelan, tidak budidaya. Justru ini kesempatan buat saya sendiri untuk tetap memacu budidaya porang ya. Apalagi untuk saat ini bibit murah. Kan berarti kita promosi bibit, karena petani porang yang pemula banyak yang mundur. Sebenarnya kesempatan bagi yang mau budidaya, tapi bukan promosi, kita kembalikan semua kepada petani. Mau budidaya atau tidak, monggo petani pemula masing-masing. Kalau kita sendiri masih tetap meyakini porang masih prospek ya, masih ada prospek ke depan. Justru kesempatan di saat para petani porang pemula mundur, kita tetap melanjutkan ya. Karena pabrik tahun depan itu sudah pasti tetap membutuhkan. Kalau kita lihat ya, di sentral-sentral porang itu tetap berlanjut. Tidak ada kata-kata kendor, itu tidak ada untuk budidaya porang. Oke, demikian dulur liputan dari channel Porang Indonesia. Salam sehat, salam sukses bagi yang melanjutkan budidaya porang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun nuwun.